Baik, kita sudah masuk di tahap input transaksi. Transaksi pertama ini adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Berarti gaji November ini udah dicatat sebagai beban gaji di bulan November karena belum dibayar, maka statusnya adalah utang beban ya. Jadi utang beban, atau kita lihat istilahnya di sini nomor 2 accrued ya, accrued expense. Ini ada saldonya 17 juta. Nah, sekarang mau dibayar 16 juta. Di mana tempatnya untuk mencatat ini adalah di banking, bagian spend money. Terus kita hilangkan centangnya. Di nomor cek number sini kita masukkan nomor buktinya saja di situ. D01 BKK. Tanggalnya 1 bulan 12 2025. Kemudian jumlahnya 16 juta. Tekan enter. Kemudian kalian akan diarahkan ke card. Jadi kita harus menggunakan card. Jadi kalau pengeluarannya di sini menggunakan cash in bank, maka harus memiliki card. Nah, karena card untuk utang gaji nggak ada, maka kita buatkan di sini. Kita pilih tipenya employee, kemudian kita tulis sini karyawan. Kemudian kita oke, buka cari kembali. Nah, kemudian sini semuanya bisa kita ganti bayar utang beban gaji. Sini kita cari namanya, yaitu nomor 2 accrued expense. Tekan enter, kita cek jurnalnya dengan menekan Ctrl R. Kita cek, jadi cash in bank credit, accrued expense debit. Kemudian kita record. Nah, selesai. Pindah ke transaksi kedua. Transaksi kedua adalah pengeluaran kas, yaitu untuk membayar utang kepada PT Kulkas Nusantara. Nah, bayar utangnya tidak di sini ya, bukan di banking spend, tapi untuk utang dia terkhusus di Kulkas. Di sini ada paybill. Kita klik paybill, kita cari nama suppliernya Kulkas Nusantara. Kemudian cek nomornya, kita masukkan nomor buktinya nomor 2 BKK, tanggal 2 bulan 12, kemudian jumlahnya 233.100.000. Tekan enter. Kemudian Anda klik di sini amount applied sampai muncul angkanya, kemudian Anda enter. Company out of balance-nya 0. Setelah itu klik record. Selesai. Kita pindah ke transaksi ketiga. PT Kulkas Nusantara. Ini faktur pembelian. Jadi kita masih di sini purchase pembelian. Kita di bagian enter purchase. Nah, pertama kalian klik hilangkan centang teks inklusif. Kemudian formatnya kita ganti pakai item. Kemudian kita pilih suppliernya, yaitu Kulkas Nusantara. Kemudian COD-nya kita ganti in a given of days. Ini N45, berarti di sini 45 hari.
Kemudian nomor buktinya 21 PJ KN tanggal 4 bulan 12 2025. Kemudian ordernya 26 kulkas E57, harganya 1940. Kemudian tekan tab, enter, tulis 25 untuk barang yang kedua. Anda tekan tab ya sampai muncul nama barang, kemudian pilih, tekan tab, ketik ketik ini harga jual ya, 2417, kemudian tekan tab, kemudian tekan enter. Nah, kita perhatikan di bawah jumlahnya 11865, di sini juga 11865. Kalau udah cocok begini, tinggal kita record saja. Nah, ada pertanyaan muncul, Anda klik no, kemudian cancel, udah keluar, selesai. Kita ke faktur nomor 4, bukti kas keluar, bayar utang kepada PT Pendingin. Kita berarti masih di bukes, pay bill. Kita cari namanya Pendingin. Di sini 03 BKK, tanggalnya tanggal 5, kemudian jumlahnya 135420. Tekan enter, kemudian klik di sini di amount applied, kemudian tekan enter, kemudian record, selesai. Pindah ke transaksi kelima, bukti kas masuk. Ini penerimaan kas dari supplier ya, pelunasan piutang dari apa, bukan supplier, customer ya. Berarti kita di sini di sales, kemudian receive payment, kemudian pilih nama tokonya, toko Artik, kemudian ID-nya 01 BKM, tanggal 6 bulan 12 2025. Kemudian nilainya 179.487. Kemudian tekan enter. Untuk payment methodenya dikosongkan aja, kemudian langsung klik di sini. Sejumlahnya akan muncul. Kemudian tekan enter, pastikan out of balance-nya 0. Setelah itu Anda record. Nah, pada permintaan begini kita klik ini ya, print letter. Kemudian keluar, kita ke transaksi ke-6. Ini penjualan kredit ya, ke toko Prostora. Kita di sales, kemudian enter sales, perbaiki ini, hapus teks eksklusif, kemudian layoutnya pilih item, kemudian pilih customer yaitu toko Prostora, kemudian COD nya kita ganti, ini 2/10, berarti di sini 10, di sini 30, potongannya 2%, kemudian dendanya 1%, kemudian kita oke. Kemudian nomor buktinya 01 SJ, tanggal 7 bulan 12 2025. Jumlahnya 21, tekan tab sampai muncul barang, kemudian use, kemudian tekan tab lagi, pastikan harga jualnya sama, kemudian kita enter, tekan ketik 18, kemudian pilih barang yang kedua, tekan tab, pastikan harganya sama, kemudian tekan enter. Nah, kita lihat dulu berapa totalnya, 92676. Ini
Jadi kita lihat ya, totalnya 92676, di sini 92676. Terus di sini ada ongkos angkut. Nah, kita ketik di sini ongkos angkut 200.000. Kemudian nah, untuk menghilangkan pajaknya ini, pajak ongkos angkut, kita klik NT. Nah, hilang. Jadi kita lihat total amountnya 92876. 92876. Nah, kalau udah sama kayak gini, tinggal kita record. Selesai. Kita pindah ke transaksi ke-7, nota kredit. Nah, yang tadi toko Prostora ini mengembalikan barang yang dibelinya ya, 1 buah kulkas E537 dan E821. Jadi cara mengisinya tetap kita enter sales, kita cari toko Prostora, kemudian sini nomor buktinya 01NK, kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 8. Nah, di sini dia kembalikan 1, berarti minus 1. Tekan tab sampai muncul barang, kemudian pilih barang, kemudian enter, minus 1 untuk barang kedua. Nah, kemudian enter, kita lihat totalnya 4793, 4793. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan di sini, bahwa kalau kita menggunakan ini akan saldo sebesar ini akan terkirim ke sales merchandise ya, ke penjualan. Nah, sedangkan ini adalah transaksi retur. Nah, bagaimana supaya nilai ini dia masuk ke saldo sales retur? Maka ini harus kita ubah di produknya. Jadi kita klik tanda panah produk. Nah, di sini ini yang harus kita ganti karena nilainya akan masuk ke sales merchandise ya, penjualan. Nah, kita harus ganti ke sales return. Kemudian oke. Yang kedua juga begitu. Ganti saja produk yang keduanya ke sales return. Kemudian oke. Nah, kemudian kita record. Setelah direkod, kita klik register, kemudian return and credit. Nah, di sini akan muncul. Kemudian kita apply to sell. Kita ketik ulang nomor buktinya, tanggalnya, tanggal 8 bulan 12 2025. Kemudian yang dikembalikan adalah ini ya, faktur 01 SC. Jadi kita klik di sini. Kemudian tekan enter. Pastikan ini auto-balance-nya 0. Kemudian kita record. Nah, selesailah. Kemudian sebelum melangkah ke dokumen ke-8, kita kembalikan di pengaturan barang tadi. Jadi di inventory, item list yang kita ganti tadi itu ini ya, sales return. Kita kembalikan ke sales merchandise supaya ketika kita nanti melakukan penjualan barang, dia masuk ke akun sales merchandise. Nah, gitu. Kemudian kita ke transaksi 8. Voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil tempatnya di banking. Kemudian spend money. Nah, di sini tempatnya kita ganti cash in bank jadi petty cash. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kalau ada yang tidak muncul di sini kedua akun ini, maka yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda membuat nama akunnya ya, cash in bank ini. Cash in bank ini harus tipenya bank. Jika ingin muncul nama akun ini di bagian banking, maka tipenya di situ harus banking. Makanya cash in bank sampai di cash itu sama tipenya banking ya, gitu ya. Jadi kita masuk ke banking, spend money, kita pilih petty cash. Nah, kemudian di sini ada saldo petty cash 2 juta. Kemudian kita ketik nomor buktinya, nomor 1 PKK, tanggal 9 bulan 12
jumlahnya 1 juta. Kemudian, nah ini yang membedakan petty cash sama cash in bank ya. Kalau petty cash nggak perlu dibuatkan kartu, kalau cash in bank harus. Nah, langsung aja di sini pembayaran listrik bulan November, berarti pembayaran utang beban ya. Bayar utang beban listrik dan air. Nah, kita cari nama akunnya, yaitu nomor 2, accurate expand. Kemudian enter, kita cek dengan menekan Ctrl R. Nah, accurate expand debit, PT cash credit. Kemudian kita record. Nah, selesai. Kita pindah ke transaksi ke-9. Masih voucher kas kecil, berarti masih di sini. Nomor buktinya 02 PKK. Kemudian tanggalnya tanggal 10. Jumlahnya 450.000. Kemudian keperluannya adalah bayar bensin. Nama akunnya di sini disuruh tulis ke order operating expense. Order operating expense ini ya. Kita use. Kemudian enter, kita cek balik. Ya, oke. Kita record. Ini salah tadi ya, petty cash ya. Di sini. Nah, itu tadi. Karena transaksinya adalah petty cash, maka di sini tadi kita lupa ya. Kemudian kita cek ulang, Ctrl R ke petty cash pada order operating expense. Oke. Kemudian record. Pindah ke dokumen ke-10, penjualan kredit. Nah, masuk di sales. Kemudian kita cari namanya sejuk abadi. Kita ganti terminnya sini ya, 2/10, berarti sini 10-nya, sini 30, 2%-nya di sini, 1-nya di sini. Kemudian nomor buktinya 02 SJ, tanggal 11. Kemudian masukkan jumlah barang 10. Kemudian 15, 61.225, terus ongkos angkut 150.000. Totalnya 61.375. Kita record. Kemudian transaksi 11. Ini pembelian kredit. Kita ke purchase, enter purchase. Kemudian ke pendingin makmur. COD-nya 45 hari. Terus di sini 41 PM. Tanggalnya 13. Yang jumlah barang 21. Kemudian ini 24. Totalnya 98.748. Kita record. No. Kemudian transaksi 12, penjualan kredit. Kemudian enter penjualan. Kemudian nama ini ya, toko qualify. Terus COD-nya diganti in a given of days 10. 10, sini 30, 2%, 1%. Invoice-nya 03 SJ, tanggal 4.
Ini tanggal 14 bulan 12, kemudian masukkan jumlah barang, kemudian 20. Nah, totalnya 101,28. Kita ganti nggak pakai pajak, pengirimannya 220.000, totalnya 100.348. Kita record. Berikutnya bukti kas masuk. Kita klik receive payment. Ini kas masuk dari Prostora, toko Prostora. Kemudian di sini kita masukkan nomor buktinya 02 PKM, tanggalnya 15/12/2025. Terus di sini totalnya 86.321.340. Nah, kita lihat ya. Di sini nilai yang kita terima tidak sama karena terjadi perbedaan perhitungan diskon. Jadi kenapa diskonnya berbeda? Karena sebenarnya ini barang udah dikembalikan sebagian. Jadi tersisa 88.083.000. Itu ada yang kita retur ya. Nah, kita akan hitung ulang. Jadi ini sebenarnya terjadi kesalahan perhitungan oleh sistem. Nah, kita pakai kalkulator, kita hitung ulang. Jadi 88.083 kita kali 2% potongannya. Jadi harusnya adalah 1.761.660 di sini. Kita ganti di sini 1.761.660. Nah, gitu ya. Terus ini kita klik. Nah, dia baru sama tuh jumlahnya. Kalau kita klik di sini, ini kita delete, kita klik di sini, kemudian enter, ya. Nah, ini baru pas. Baru kemudian kita record dan error. Nah, berikutnya kita ke transaksi 14, voucher kas kecil, spend money, kemudian petty cash, kemudian tanggal buktinya 03 PKK, tanggal 17 bulan 12 2025, jumlahnya 400. Kemudian di sini bayar internet. Kita cari nama akun internet itu 6. Kemudian enter, kita cek, ketika oke, kita record. Kemudian dokumen 15 atau transaksi ke 15, kas keluar, bayar utang, sini purchase, pay bill, kemudian PT dengan sejuk, kita klik nomor bukti 4 BKK, terus tanggal 19 bulan 12 2025, jumlahnya 213.120. Kemudian kita klik, kita record. Transaksi ke-16, apa ini? Penerima penjualan ya, penjualan kredit. Nah, tersalah artik. Kemudian terminnya kita ganti 10 10 30
2%, 1%. Terus 04 SJ tanggal 20 bulan 12 2025, 17 unit. Sini 20 unit. Kemudian ada ongkos angkut 270. 89728 kita record. Kemudian dokumen 17 bukti kas masuk resep payment dari toko Qualify 03 BKM tanggal 21 bulan 12, jumlahnya 159.840. 159.840 ya, faktur yang pertama ya. Kita enter, record. Kemudian tanggal dokumen 18 pembelian kredit. Kita ke terpurchase PT Dingin Sejuk. Kemudian COD kita ganti sini 45. Kemudian buktinya 92 DS tanggal 22 bulan 12 2025, jumlahnya 32 unit. Kemudian 30 unit. Kemudian kita lihat totalnya 134.590. Oke, kita record. Kemudian dokumen 19 nota debit pengembalian, kita kembalikan barang ke Dingin Sejuk. Ini retur pembelian Dingin Sejuk. Kemudian buktinya 3 ND DS tanggal 23. Ini kita minus 1 juga untuk barang yang kedua. Totalnya 4357. 4357. Oke, kita record, ke register, ke retur, ke apply to purchase. Sini nomor buktinya 3 ND DS tanggal 23 bulan 12. Kemudian kita klik amount applied, enter, record. Selesai. Transaksi ke-20 bukti kas keluar ke bank SMK. Nah, ini karena pengeluarannya selain dari dari kegiatan jual beli barang, maka masuknya di sini di banking. Kita ke spend money, kemudian nomor buktinya 05 BKK, terus tanggal 24 bulan 12 2025, jumlahnya 33 juta. Kemudian kita pilih kartunya ya, kartunya belum ada, kita buatkan di sini Bank SMK. Bank SMK. Kemudian kita pilih bola. Kemudian sini kita tulis bayar utang bank, bayar angsuran utang bank. Nah, di sini dari 33 juta ini utang banknya 30, bunganya 3 juta ya. Kita pilih dulu utang banknya nomor 2, Bank Luan. Sini bukan 33 ya, 30. Kita enter,
Kemudian ada biayanya interest ini nomor 9, interest expense 3 juta, beban bunga 3 juta. Nah, kita cek cash in bank 33 juta, bank loan 30, interest expense 3 juta. Kemudian kita record ke transaksi 21. Ini transaksi penjualan kredit ya. Kita sales, kemudian toko qualified, kemudian terminnya kita ganti dulu 10 30 21, kemudian 05 SC tanggal 25, terus sini 12 unit 11 unit. Kemudian ongkos angkutnya 200 55057. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 26 ya, terus ke 22 nota kontan. Ini penjualan tunai. Kita tetap di sales, enter sales. Kemudian di sini karena tidak ada kartu penjualan tunai, kita buatkan sini penjualan tunai. Kemudian oke, kita pilih penjualan tunai, terus sini 01 NTK, kemudian tanggal 26, jumlahnya 1 unit, yang 1 juga untuk barang kedua 4.793. Nah, kalau penjualan tunai kita harus isikan di sini pay today sejumlah totalnya ya 4793. Nah, kita enter, pastikan ini branch dunya 0, kemudian kita record. Berikutnya transaksi 23 mitra furnitur. Ini untuk pembelian meja kasir dan biaya pengirimannya. Jadi mitra furnitur itu termasuk kita ini meja kasir, dia termasuk adalah ini ya, dia termasuk sebagai peralatan kantor ya, masuk ke peralatan kantor. Jadi kita beli peralatan kantor, kita bayarnya di sini spend money, minta, kemudian ceknya 20, ceknya nomor 6 ya, nomor 6 BKK tanggal 27, jumlahnya 2.600.000. Kemudian kartunya kita buat, namanya adalah mitra furnitur. Oke, cari mitra furnitur, sini beli meja kasir, terus langsung ke nomor 1 office equipment at cost, kayak gitu ya. Office equipment cost 2.600.000. Langsung kita record. Kemudian 24 bukti kas masuk
dari toko sejuk abadi sales and receive payment sejuk abadi nomor 4 DKM, kemudian tanggal 28, jumlahnya 107 625 600. Jadi ini ya, sejuk abadi yang faktur dibayarnya yang ini. Nah, di sini faktur ini kalau dia kan belinya tanggal 20 November. Sekarang 28, sedangkan perjanjiannya syaratnya 30 hari. Berarti udah lebih dari 30 hari. Makanya dia kena denda ini. Nah, makanya ini fakturnya 106, bayarnya 107, berarti ada dendanya. Nah, dendanya di situ ya. Harusnya ini final charge-nya di sini ya. Final charge-nya di situ. Nah, tuh. Jadi kita klik, kalau dia tidak terisi final finance charge ya, dendanya di sini. Tidak ulang, klik saja di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi 107, bayarnya 106. Kelebihannya itu adalah finance charge ya, charge itu denda charge. Jadi dia dapat denda 1%. Kemudian kita record. Nah, terus transaksi berikutnya dokumen ke-25. Ini bukti kas masuk sales receive dari Frostora 05 Karin BKM tanggal 30 bulan 12, jumlahnya 138.750 terkat. Nah, ini sudah penyesuaian, berarti udah berakhir input transaksinya.